Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, semuanya salam sejahtera. Tajia Jishyang, Omi Tofo. Wukongsan Institut Tungzen Indonesia kembali hadir untuk Anda semua dalam rangkaian program Pesan Dharma Xinyang Yi Chuanzhen, pewaris keyakinan. Dan pada kali ini dengan penuh semangat saya akan membahas topik tentang diantara kesuksesan dan kegagalan, yang diambil dari buku Between Ignorance and Enlightenment Chapter 1, karya Master Xing. Seringkali kita mendengar sukses dan gagal. Yang pasti semua orang akan mengejar kesuksesan itu. Sesungguhnya di antara kesuksesan dan kegagalan, apakah itu merupakan kegembiraan? Apakah itu hal yang menyedihkan? Apakah Anda pernah memiliki pengalaman sukses dan gagal? Untuk itu akan kita bahas pada malam hari ini. Apa sukses dan gagal? Suatu hari dalam berita terdapat sebuah laporan bahwa seorang ibu rumah tangga di Jepang mencekik gadis tetangganya sampai meninggal. Hanya karena putrinya tidak diterima di taman kanak-kanak yang terkenal. Ada juga karena perceraiannya dengan suaminya. Dia meracunin semua teman wanita yang bersama suaminya sampai mati. Ada lagi seorang siswa di San Francisco membunuh ibunya yang memaksanya belajar karena tugas sekolahnya yang terlalu berat. Dari beberapa kasus di atas, kita bisa melihat ini semua adalah bencana yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi kesuksesan dan kegagalan. Padahal dalam proses kehidupan ada yang namanya kesuksesan dan ada yang namanya kegagalan. Sukses dan gagal bercampur menjadi satu. Sebagai contoh, dalam bisnis pasti ada untung dan rugi. Pada prestasi, ada prestasi tinggi dan prestasi rendah. Dalam pertandingan, ada menang dan pasti ada yang kalah. Dalam permainan saham, bisa melonjak dan menurun. Dalam nilai, ada tinggi dan rendah. Dalam hal kedudukan, ada yang di atas dan di bawah. Di mana suatu pertemuan, pasti terkadang ada kegembiraan dan ada kekecewaan. Dapat kita lihat semua itu dapat terjadi dalam dua kemungkinan yang akan bisa terjadi. Misalnya saja, pohon pinus, pohon cemara, pohon bambu, dan pohon pelang. Semua pohon-pohon itu juga harus mengalami angin, embun beku, hujan, dan salju agar dapat tumbuh berkembang. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang memiliki akal dan budi? Bagaimana kita dapat mengharapkan perjalanan hidup yang selalu lancar dan kemajuan yang mantap saja, tanpa adanya usaha dan kegigihan, keuletan, dan ketekunan? Karena suatu pepatah mengatakan, ada berkah di balik setiap kemalangan. Meski pada awalnya Anda tahu itu bukanlah suatu berkah. Jadi artinya kita janganlah terlalu khawatir dalam menghadapi kesuksesan dan kegagalan. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison kerap kali dikenal sebagai seorang yang tuli. Penyebabnya berbeda-beda menurut beberapa sumber. Ada yang menyebutnya karena demam ketika ia masih kecil serta beberapa kali infeksi bagian tengah telinganya yang tidak diobati mengakibatkan beliau menjadi tuli. Namun, oleh karena kejadian itulah dia bisa memusatkan keinginannya untuk menciptakan listrik dan menciptakan prestasi indah bagi dunia. Menurut kalian, dengan tragedi dirinya menjadi tuli, apakah itu suatu kemalangan
apakah itu suatu keberuntungan? Ada juga pepatah mengatakan, karena seekor rusa yang berbadan harum, dia akan lebih gampang diketemukan oleh pemburu karena badannya harum. Jadi rusa ini lebih mudah mati terburu. Ada juga seekor ulat sutra yang membuat kepompongnya akan mudah mati karena orang-orang akan mengambil kepompongnya untuk mendapatkan uang. Artinya, dari contoh tersebut, banyak orang demi keuntungan pribadi tidak ragu-ragu untuk melukai makhluk lain. Begitu juga seorang menteri yang bisa menebak pikiran atasannya, terkadang bisa menjadi iri bahkan melukai atasannya. Menurut Anda, kepintaran itukah suatu kesuksesan? Apakah itu suatu kegagalan? Jadi, kesuksesan dan kegagalan bisa dikatakan sebagai ujian karir manusia. Namun jangan sampai sukses dan gagal sesaat mempengaruhi harapan seumur hidup Anda. Karena kesuksesan dan kegagalan juga bersifat sementara. Tetapi pandangan hidup yang benarlah dapat bermanfaat untuk seumur hidup kita. Contoh lainnya, Raja Chou merelakan kehilangan negaranya, kerajaannya, karena demi mendapatkan taji istrinya yang sangat cantik. Apakah ini suatu kerugian? Qin Shi Huang, Raja Qin, menyatukan 6 negara, namun akhirnya menyebabkan peperangan di antara para pangeran di 6 negara tersebut. Dan pada akhirnya mengalami keruntuhan negara itu. Menurut Anda, apakah itu yang dinamakan kesuksesan? Apakah ini termasuk kerugian? Jadi, sukses dan gagal, sukses dan gagal. Bahkan beberapa orang berkata, kami telah berjuang untuk ketenaran dan kekayaan kami sendiri. Namun, meskipun Anda mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan hati orang-orang di sekitar Anda, apakah ada gunanya kesuksesan? Kesuksesan dan kegagalan. Kesuksesan dan kegagalan. Alangkah indahnya jika setiap orang menggunakannya dapat memberi semangat bagi diri sendiri saat mengalami kegagalan dan mengintrospeksi diri sendiri saat mencapai kesuksesan. Agar di saat mencapai kesuksesan di masa depan tanpa merugikan orang lain. Dalam sutra mengatakan, seharusnya janganlah kita melekat pada apapun. Dengan begitu, akan memiliki pikiran yang terbuka. Karena dengan tidak melekat, maka tidak akan ada kemelekatan. Matahari berdiam dalam kekosongan. Namun bukankah kekuatan matahari itu luar biasa? Begitu juga dengan pikiran kita. Seharusnya tidak melekat pada apapun, apalagi pada bentuk suara, berbauan, rasa, sentuhan, dan dharma sekalipun. Maka jika kita dapat berdiam dalam kekosongan, maka hati kita pun akan seluas alam semesta. Oleh karena itu, kita boleh merenungkan hubungan sebab akibat dari kesuksesan dan kegagalan yang kita peroleh. Namun kita tidak boleh memiliki pikiran melekat pada sukses dan gagal tersebut. Baiklah, pada malam hari ini demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda dan semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini mempunyai dan membawa manfaat buat Anda semua. Untuk itu, terimalah salam dari kami.
Namo Sakyamuni Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa hidup dalam keadaan sehat, damai, tenang, sukses, lancar, dan berbahagia. Omitofo. 慈悲喜舍遍法界，惜福结缘利人天，禅净戒恨平等忍，惭愧感恩大愿心。